Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, siswa-siswi kelas 6 SDN Grogol Utara 09 yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita akan mempelajari tentang teladan Rasulullah juga para sahabatnya. Oleh karena itu, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa-siswi kelas 6 yang baru Guru banggakan, kita membaca sejenak surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti bersama-sama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Kita perhatikan tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tebal ra-nya. Rahmanirrahim. Jelasin mimnya. Laqad ada qalqalah, maka rasul ada huruf mad tabi'i, naro kana lakum, ya, fi ada mad tabi'i, rasul mad tabi'i lagi, lillah ada tipis ya, hi uswatun, hi langsung ya, uswatun ada izhar, hasanatun lima, tanwin ketemu lam ada idgham bila gunnah, man dua harakat ada ikhfa, kama tabina yar ada tafkhim atau tipis tebal, jullah ada tebal juga, hawal yaw ada mat layin, ada alif lam qamariyah, kemudian alif lam qamariyah, mal akhirah, yaumal akhirah, wa zakarallah katsira. Ini ada fi, ada matobi ra-nya mad badal dua harakat. Anak-anakku, kita baca sekali lagi. Tolong perhatikan, ikuti dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Ya, ini shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kalian lancar dalam membaca. Anak-anakku, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Ada beberapa siswa, 2 orang siswa ya, yang sedang diberi nasihat oleh bapak guru, yang sedang diberi nasihat oleh ayahnya ya, yang sedang mendengarkan nasihat ayah. Kemudian ada seorang anak juga di sini sedang mencium tangan orang tuanya. Kemudian ada yang sedang bersalaman, yang terakhir makan bersama ya, dengan membaca doa. Nah, ini apa sih maksudnya? Ini bagian daripada pelajaran kita, yaitu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, siapa sih Nabi Muhammad? Tentu kalian di bulan ini tahu ya, bahwa bulan ini merupakan bulan kelahirannya Rasulullah, bulan kelahirannya Nabi Muhammad. Maka kita buka kembali sejarah tentang Rasulullah. Apa sunnah yang belum kita kerjakan? Apa yang sunnah yang belum kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah ini dijuluki dengan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Kenapa sih bisa disebut Al-Amin? Sebab Rasulullah di masa itu
Di saat orang-orang banyak yang tidak dipercaya, Rasulullah justru memegang teguh kejujuran. Di saat kota Mekah itu dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang buruk, tapi justru ada yang namanya Muhammad bin Abdullah itu memiliki akhlak yang sangat mulia, memiliki akhlak yang sangat tinggi, memiliki moral yang sangat mulia. Salah satunya mereka adalah terpercaya, nggak pernah keluar kebohongan dari mulutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan musuhnya mengaku ini bahwa Rasulullah Muhammad itu nggak pernah berbohong. Karena itu ketika meletakkan Hajar Aswad, di mana hampir-hampir itu peperangan, ketika Hajar Aswad itu jatuh, ya banjir dan terlepas dari tempatnya, mereka saling berdebat. Suku saya yang paling pantas menaruh lagi ke tempat semula, suku saya ya, yang paling pantas, suku hampir-hampir ada peperangan. Nah, maka mereka memikirkan siapa yang paling pantas untuk mereka menaruh Hajar Aswad. Maka ketika itu dibikinlah sayembara, ya, mereka siapa yang paling awal datang ke Ka'bah, maka dialah yang akan menaruh Hajar Aswad. Maka ketika itu yang paling pertama masuk ke dalam Ka'bah adalah Rasulullah, adalah Muhammad bin Abdullah. Maka orang-orang, wah, hadzal amin, ini adalah al-amin. Ya, mereka percaya semua, nggak ada yang ragu. Ketika itu Rasulullah diminta untuk memasukkan Hajar Aswad ke tempatnya, menaruh Hajar Aswad ke tempatnya. Justru Rasulullah juga mempersatukan di antara mereka. Rasulullah ambil sorban, kemudian dari masing-masing ujung sorban itu dipegang oleh kepala suku. Nanti ketika di depan itu, maka di depan tempatnya baru Rasulullah yang akan menaruh. Ini kan sebuah inisiatif ya yang luar biasa. Nah, ini namanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu rahmat bagi semesta, kasih sayang bagi semesta alam. Bukan hanya bagi orang Muslim, tapi juga bagi orang kafir. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi rahmat kasih sayang buat semua. Ya, ada lagi di samping Rasulullah, ada orang yang berjumpa dan beriman yang membantu dakwahnya Rasulullah, itu disebut dengan sahabat. Jadi istilah sahabat Nabi itu bukan sahabat biasa, tapi sahabat adalah istilah bagi seorang yang semasa hidupnya itu pernah melihat Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad melihat dia, ya, dalam keadaan beriman, hidup dan mati dalam keadaan beriman kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia melihat Rasulullah dan meninggal dalam keadaan beriman, atau Rasulullah melihat dia. Itulah yang dinamakan sahabat. Nah, jumlah sahabat dari 124.000 orang. Di antara sahabat yang paling baik adalah Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini paling terbaiknya. Bahkan dikatakan ulama, manusia paling baik, manusia paling istimewa setelah para nabi adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka memiliki sifat-sifat yang mulia yang mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih Abu Bakar? Abu Bakar ini adalah pengganti kepemimpinan. Setelah Rasulullah wafat, ini yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini memiliki sifat yang lemah lembut, sabar, penyayang, berwibawa, dermawan, adil, bijaksana, suka bermusyawarah. Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini suatu ketika nggak percaya sama Rasulullah. Ya. Dia pengen membuktikan apa benar ini Muhammad adalah utusan Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghadap ke Rasulullah. Muhammad, buktikan kalau seandainya engkau adalah seorang nabi. Maka Nabi Muhammad melihat dan menatap wajah Abu Bakar. Kata Nabi Muhammad, emangnya kurang cukup semalam engkau mimpi saya?
Jadi Rasulullah tahu Abu Bakar semalam mimpi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini salah seorang yang didoakan Rasulullah untuk hidup dan berdakwah di jalan Nabi Muhammad. Sebelumnya Umar bin Khattab paling memusuhi Rasulullah. Tapi suatu ketika datang adiknya namanya Fatimah ini masuk Islam, dia ngomel-ngomel, dia membentak, dia mendobrak rumah Fatimah sedang membaca Quran. Ketika sedang membaca Quran, kaget Umar bin Khattab, lemes. Apakah ini benar adalah firman Allah? Iya, ini firman Allah. Ketika itu Umar jatuh tersungkur dan bersyahadat di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari orang yang paling benci menjadi orang yang paling cinta. Nah, maka sebab Umar bin Khattab, Islam juga menjadi berwibawa. Ini Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan, nah ini salah satu sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab wafat digantikan dengan Utsman bin Affan. Ini juga orang paling malunya, ya. Manusia paling malu di muka bumi ini Utsman bin Affan. Orangnya luar biasa, penyayang, lemah lembut, ya. Dermawan, santun. Dia disebut dengan Zunurain, pemilik dua cahaya, sebab dua anak Rasulullah menikah dengan Utsman bin Affan. Kemudian juga ada lagi yang luar biasa juga, ini Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Ini Ali bin Abi Thalib yang dikenal sebagai salah seorang sahabat yang masuk Islam paling awal. Ini Ali bin Abi Thalib masuk Islam masih kanak-kanak, ya. Kemanapun ini bersama Rasulullah. Ali bin Abi Thalib dijuluki dengan bab ilmu, ya, pintunya ilmu. Ini Rasulullah, kotanya ilmu, pintunya ini Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ali bin Abi Thalib siap merelakan nyawanya, ya, untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidur. Jadi di tempat tidur tuh yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ini adalah Ali bin Abi Thalib. Luar biasa Ali bin Abi Thalib. Pemberani, ya, adil, sabar, bersih hatinya. Ini Ali bin Abi Thalib. Nah, mudah-mudahan kita dapat mencontoh ini khulafaur rasyidin, ya. Orang-orang pilihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya sahabat. Bahkan sebaik-baiknya manusia setelah para nabi adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, sampai sini simpulannya bahwa teladan utama umat Islam adalah Nabi Muhammad. Coba bagaimana Rasulullah memakai baju, cari tahu. Itu teladan kita. Bagaimana? Jadi bukan hanya sekedar ibadah, tapi perilaku, akhlaknya. Sampai Rasulullah memakai sendal lewat kanan dulu atau kaki kiri dulu, itu cari tahu. Rasulullah masukkan sesuatu itu kanan dulu, ya. Baru kalau ngelepas kiri dulu. Nah, ini kebiasaan yang mungkin jarang kita lakukan. Tapi yang paling penting juga adalah sifatnya. Ajwadun nas min rihil mursalah. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, bahkan seperti hembusan angin. Angin itu kalau bertiup nggak pilih-pilih. Mau dia orang yang taat, mau dia siapapun pasti kena angin. Dapat udara, dapat angin. Itu Rasulullah kalau sedekah siapapun dikasih, ya. Orang mau dia suka mau nggak suka, itu Rasulullah tolong sampai habis seluruh hartanya itu karena bersedekah. Baginda Nabi Muhammad nggak nyisahin, bahkan Rasulullah tuh jarang makan 3 hari berturut-turut, tuh nggak pernah tuh kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Ada aja satu harinya itu kekurangan makanan, bahkan Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu saking Rasulullah lapar, menahan lapar, ya. Jadi kita meneladani sifat baginda Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Abu Bakar gimana, Umar gimana, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu itu kayak gimana. Terima kasih anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Sampai sini saja pertemuan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen and share. Mudah-mudahan manfaat. Kita akhirnya baca alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi